Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pada 31 Agustus 2016 Gugum Gumilar ditelepon Ibtu Rudiana untuk membentuk satu tim yang terdiri dari Ibtu Rudiana, Bribka Dodi Irwanto, Brigadir Andi Safrudin, Gugum Gumilar. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Ia sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama Pegi di daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Hal itu membuat Pegi Setiawan merasa diperlakukan tak adil. Sebab dari 5 nama Pegi DPO itu, hanya Pegi yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Muhtar Effendi meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Pegi Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Pegi Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap Pegi Setiawan. Ia pun berharap penyidik bisa membuktikan benar Pegi Setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2G mengatakan, jika nanti Pegi Setiawan menang di pra-peradilan, maka jangan senang dulu. Sebab, jika penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya. Sehingga jika nantinya ditolak karena keliru orangnya, maka Pegi harus dibebaskan.
Pengacara terkenal Komarudin Simanjuntak memperkirakan bahwa Polda Jabar bakal mengalahkan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Hal itu lantaran Polda Jabar memiliki senjata pamungkas. Pra-peradilan tersebut merupakan pembuktian secara formal berdasarkan saksi yang ada. Dalam hal ini, Komarudin mengungkapkan telah memiliki saksi yang kuat, yakni 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang mendekam di penjara. Selain saksi, Polda Jabar juga harus menyiapkan surat bahwa Peggy Setiawan dari SD, SMP, dan SMA di Cirebon. Ia menilai petunjuk tersebut sudah dikantongi Polda Jabar. Komarudin menyampaikan jika berkas Peggy Setiawan telah dinyatakan P21, maka pra-peradilan harus mengacu pada sidang pokok. Sementara itu, peluang Peggy Setiawan bebas dari tahanan justru semakin besar karena Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik Polda Jabar. Hal itu diungkap oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahya Wijaya. Pengembalian berkas perkara Peggy Setiawan dilakukan lantaran masih adanya kekurangan syarat material dan formil. Nur Sri Cahya Wijaya memastikan pemberitahuan berkas belum lengkap atau P18 sudah dilakukan, sedangkan proses pengembaliannya atau P19 akan menyusul. Rencananya berkas itu bakal dikembalikan dalam waktu 7 hari ke depan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dua saksi kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, sebelumnya, pihaknya telah memberikan perlindungan terhadap 10 saksi dalam kasus pembunuhan ini. Terkait permintaan perlindungan 2 saksi baru, LPSK masih melakukan pendalaman. Sri tak mengungkap identitas 2 saksi baru yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Namun, ia menjelaskan, pihaknya masih mempertimbangkan permohonan 2 saksi tersebut karena sifat kasus pembunuhan Vina yang sangat dinamis. Selain itu, ada saksi yang sampai saat ini sulit dijangkau secara fisik oleh LPSK, meski statusnya dalam perlindungan. Diberitakan sebelumnya, 10 orang pihak terkait kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki. Ketua LPSK Ahmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri dari 7 anggota keluarga Vina dan Eki, sedangkan 3 lainnya berstatus saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada 2016 tersebut. Untuk diketahui, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon, Jawa Barat, 8 tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016. Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan. Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, 3 diantaranya masih buron. Tony RM, kuasa hukum